untuk membuat struktur kristal yang seperti ini, apa yang data yang kita perlukan? Ulang lagi pertanyaannya nih, apa data yang kita perlukan? ABC. Yang tadi, yang mana tadi itu? Yang tadi adalah ini ya, semua yang di bawah ini. Maka ketika kalian dapatkan sampel kalian adalah C ZNO dengan beruang P63MC, maka step ini ya, karena nanti di soal bisa jadi seperti itu. Kirimkan data standar kristalografi dari senyawa yang kalian dapatkan. Berarti itu ada dua soalnya ya. Berarti kalau seandainya tidak kalian kirimkan data ini ya, tidak di copy, tidak di save di mana ya, di notepad atau di word, maka kurang nilainya ya. Nah, sekarang kita coba lihat Vestanya. Vesta tidak sulit. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah ini. Pada bagian atas ini adalah point of view kita. Jadi artinya kita melihat kristal itu dari sumbu mana, A, B, C, atau dari sini ya, A bintang aksis ini kayak seperti lebih miring seperti itu, atau dari standar orientasi yang biasa orang gunakan. Nah, tapi ini tentu digunakan setelah kita dapat struktur kristal kita. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat struktur kristalnya. Oke ya. Semua coba ya, kalau tidak ada struktur kristalnya maka tidak selesai ya. Tidak keluar dari kelas ini. Oke, kita mulai membuatnya. Pertama adalah file, kita ambil new structure. Ya. Untuk memulai membuat struktur kristal, maka yang kita pilih adalah file dan new structure tadi. Maka kalian akan ada di sini keluar Windows New Data. New Data itu artinya kita mau buat fasenya berapa. Karena kita hanya ZNO saja ya, maka kita mungkin satu fasa saja. Ini adalah senyawanya. Ya, kita mungkin bisa ini di double klik untuk mengubah namanya 3 kali ya, 3 kali klik untuk kita buat ZNO saja, ZNO. Sudah ketik ZNO, maka kita fokus ke fasa yang akan kita buat adalah fasa ZNO. Ada beberapa posisi ya, positioning dan orientasi data. Tapi karena kita hanya satu fasa saja, tidak membuat komposit, tidak membuat senyawa berlayer seperti grafena, maka karena fasa 1 ini kita tidak bisa ganggu. Ini hanya untuk membuat struktur kristal yang berlapis-lapis. Ya, berarti ini tidak bisa kita edit. Maka untuk data yang hanya satu senyawa kristal, cukup nama saja yang ditukar. Ya. Lalu setelah itu kita pindah ke unit cell. Ya, ini ada bagian unit cell. Unit cell ini berarti kalau diklik kita membutuhkan data-data unit cell berupa apa? Ini yang pertama pasti ya. Sudah pasti yang pertama kali kita butuhkan adalah struktur kristalnya apa dan grup buangnya apa. Ya, tadi apa ZNO kita punya? Nih ya. Kita ambil ini semua. Udah dapat ZNO 1571892 ini, 32 ini. Udah ya? Udah. Kalau mau amannya, mau lebih jelasnya kita bisa copy. Jadi kalian jangan lupa copy dulu ya. Copy semua ini kita pastikan di notepad ya, lalu disimpan saja karena nanti ini mungkin akan dikumpulkan. Ya, dipastikan di sini lalu kita simpan dengan ZNO ICSD sekian. Kalau di Biokim malahan sampai pengaturan nama file nanti kalian diminta ya. Berarti kalau kalian tidak ikuti sesuai instruksi di Biokim itu ya, Bu Yanti dan Bu Prima, dia akan langsung tidak terima filenya. Jadi tolonglah sesuai dengan aturan ya. Kita coba ZN dan ZNO dengan ICSD 157132. Lalu kita simpan. Oke ya. Udah sampai situ?
Nah, sekarang yang mau kita pilih adalah struktur kristalnya. Tadi kristal kita apa? Struktur kristal kita apa? Struktur kristal kita apa? Heksagonal. Heksagonal. Ikuti ya, ikuti ya. Ini gampang, tapi kalau tidak diikuti heksagonal, maka tinggal kita pilih heksagonal kan. Heksagonal itu space groupnya banyak. Nih ya, yang bisa dipilih kan. Dari 168 sampai 194. Nah, maka di database tadi kan ada nomor ya. Nomor space group kita berapa? Nih. SG number 186. Maka kalau kita lihat ke 186 pasti senyawanya itu, karena ini sudah diatur ya. 186 P63 MC. Sama ya? Nah, maka ini yang dipilih. Maka jangan lupa kalian harus tahu apa grup uangnya, nomor grup uangnya, dan struktur kristalnya apa. Ya. Ketika dipilih 186, maka pindahlah dia ke sini. Ini tandanya kita sudah memilih. Ya, untuk satu pasal. Maka kita tidak bisa pilih banyak. Karena senyawa kita tadi phase-nya hanya 186. Nah, kalau ini salah, pasti nanti tidak mau kristal yang terbuat ya. Nah, apalagi yang kita butuhkan? Kita butuhkan ini, lattice parameter, nilai A, B, C. Seharusnya ini adalah nilai A, B, C dari sampel yang sudah kalian olah. Ya, nanti pas di ujian, kan kita retika dulu ya. Nah, di retika itu dapatlah nilai A, B, C. A, B, C inilah yang kita masukkan. Tadi karena kita punya adalah heksagonal, heksagonal itu sistem kristalnya A sama dengan B, tidak sama dengan C, alfa beta sama dengan 90, gamma sama dengan 120. Itu kan sistem kristal heksagonal ya. Maka di sini yang bisa kita ubah adalah A dan C-nya saja. Karena ketika A diubah, kita masukkan nilai A. A-nya sebesar 3,196. Ya, betul? Ya enggak? Ya. Ya pelajarannya ya. 3,196. Ketik 3,196. Maka ketika kita enter atau kita oke kan, maka nilai A akan mengubah nilai B juga. Ya, karena dia heksagonal. Nilai C berapa? 5,16. Berarti kita ketikkan 5,16. Ya, 5,16. Alfa, beta, gamma tidak bisa diubah karena dia sudah tetapan. Tapi kita lihat gammanya adalah 120. SU ini adalah nilai error ya. Nilai error daripada nilai parameter kisi kita. Karena kita berbasis software, pasti nanti ada nilai error ya. Tapi karena kita menggunakan standar ya, tidak harus kita masukkan nilai error. Kadang-kadang error ini artinya plus minus kalau di analitik. Kapan kita bisa dapatkan nilai plus minus itu? Apa syaratnya? Dalam satu data penelitian, kapan kita bisa dapatkan nilai plus minus? Itu statistik nak, sama siapa statistik dulu? Bu Eka, Bu Yanti kan? Plus minus itu bagaimana dapatnya? Apa syarat mendapatkan nilai standar error atau nilai plus minus itu? Bolehkah satu kali pengulangan? Tidak. Berarti berapa kali pengulangan? Tiga. Berarti kan pengulangan pengolahan data ya, atau pengambilan data. Maka plus minus ini diretika nanti ya, pengulangan pengolahannya 30 kali. Makanya berubahlah nanti nilai plus minus. Tapi untuk menggambarkan struktur kristal mungkin tidak usah lah dimasukkan nilai plus minusnya ya. Nah, tapi untuk kalian tahu nilai parameter kisi itu pasti ada plus minusnya karena dia diolah atau diputar di cycle selama 30 kali. Maka cukup sampai sini saja unit cell. Yang dibutuhkan apa tadi? Sistem kristal, grup uang. Untuk memudahkan mencarinya, ingatlah nomor grup uangnya itu ada di database, dipilih, lalu dimasukkan nilai parameter A, B, C dari sampel yang kalian punya. Ini dapatnya adalah di setelah refinement. Tapi kita sekarang cobakan standar data saja ya. Lalu kita klik OK.
apa yang terjadi? Keluar gambarnya di tengah ya. Ya, gambar apa ini? Heksagonal. Gambar apa ini? Heksagonal. Apa? Heksagonal, betul. Hanya unit selnya saja. Apa yang kurang dari sini? Sel. Kenapa kita tidak seperti yang ini tadi? Kenapa kita tidak seperti yang ini? Belum ada atomnya. Belum ada atomnya ya. Kenapa belum ada atomnya? Belum dimasukin. Karena belum dimasukin. Jadi kalau nanti sampai ada yang lupa data Wyckoff tadi ya, X, Y, Z tadi yang perlu itu, maka inilah yang didapatkan di ujian nanti. Sampai hanya parameter kisi. Kenapa tidak selesai? Karena ada data lain. Makanya ini kan penting juga nih. Dimana kita lihat parameter kisi atom itu berada di bawah. Ya, ada ZNO itu berarti ada atomnya Zn, ada atom ZNO tadi, ada atomnya Zn dan ada atomnya O. Ya, Zn ini petak ini adalah kode atomnya. Jadi kadang-kadang dalam satu unit sel itu kan atom itu bisa banyak. Bisa O-nya ada 2, bisa O-nya ada 3, maka ini pelambang saja kalau ini adalah atom Zn1. Oks adalah bilangan oksidasi. Zn berapa bilangan oksidasinya? +2 ya. O adalah 2 min. Site ini adalah posisi kristalnya ya. Posisi atomnya di dalam unit sel. X, Y, Z ini yang kita butuhkan. Maka untuk seandainya kalian tadi sudah tekan OK, maka untuk mengeditnya adalah pilih edit data. Sampai tadi mana unit cell kan? Jadi seketika misalnya tiba-tiba harusnya untuk melihat dia muncul atau tidak apply saja. Kalau apply maka gambar muncul tapi tidak tertutup bagian edit data ya. Tapi kalau kalian tekan OK, maka untuk mengambilnya itu di bagian edit data unit cell. Ini sampai unit cell tadi kan. Maka yang perlu kita isikan selanjutnya adalah posisi atom di bagian menu struktur parameter. Silakan diklik struktur parameter. Ya. Maka di sini kita buatlah ada atom label dan semacamnya. Karena masih kosong kita klik new. Muncullah atom nomor 1. Atom apa dia? Isikanlah di bagian sini. Simbolnya. Klik simbol maka muncul adalah tabel periodik. Kita mulai memasukkan ini tadi standar kita yang pertama adalah Zn. Maka Zn atom Zn simbolnya Zn, labelnya yang tadi Zn1 gitu ya. Zn1 itu tandanya adalah atom Zn nomor 1. Charge-nya muatannya berapa? +2, berarti 2 ya. Koordinat ini yang tadi X, Y, Z. X, Y, Z berapa X, Y, Z-nya? Tentu kita kopikan nih 0,333 ya. Lalu 0, di sini ya 0,333 0,667 ya. 3-nya 4 kali boleh. 6-nya 3 kali boleh. Z-nya adalah 0 ya. Silakan diketikkan ya. Nilai SU sama lagi, nilai standar error. Karena posisi atom ini ada nanti errornya bergeser sedikit-sedikit dalam penentuan perhitungan. Karena kita boleh saja 0 ya, tidak harus kalian isikan. Yang penting gambarnya dapat struktur kristalnya nanti. Dah. Setelah diisikan nilai X, Y, Z, maka selanjutnya adalah occupation. Occupation ini sama dengan apa artinya occupation? Apa occupation? Kedudukan, kedudukan ya, penempatan lah ya. Makanya ada istilah homo. Apa kita homo? Apa homo itu? Sama. Kita homo. Oh, beda. Ini kita bicara bukan mengenai homo sapien, homo sesama jenis ya. Kita homo, apa kita homo itu? Jadi kalau anak kimia itu langsung arahnya ke situ ya. Homo apa? Selaras. Hai. Hanya hai. Highest ya, tertinggi. Apa selanjutnya U-nya? O-nya lagi? Cepat kali mah. O.
Orbital. Orbital. Itu word terakhir itu. Molekul. Homo. Highest. Orbital molekul. Orbital molekul belakangnya. Molekular orbital harusnya ya. Orbital molekul kan. Bahasa Inggrisnya tuh occupied ya. Occupied. Berarti occupy kan. Dalam bahasa Inggris occupy. Bahasa kata bendanya occupation. Berarti ditempati atau penempatan. Ya, makanya homo itu adalah pita valensi, pita konduksi. Homo itu pita valensi, pita konduksi. Hah? Pita konduksi. Gimana nih? Lumu apa lumu? Lowest. Apa lagi? Under. Unoccupied ya. UN kan, berarti tidak ditempati. Apa lagi? Lumo, molekular orbital. Berarti apa artinya itu? Molekular orbital atau orbital molekul. Lowest apa itu? Rendah. Terendah. Unoccupied. Tidak ada. Yang tidak ditempati oleh siapa? Oleh elektron kan? Berarti itu pita homo, pita konduksi, pita valensi. Konduksi lumo itu ya. Berarti homo highest occupied. Berarti yang ditempati oleh elektron terakhir siapa? Pita valensi kan? Maka elektronnya elektron valensi kan? Itu ingat-ingat lah ya, tidak hanya di material atau kimia fisik saja itu dasar kimia itu. Nanti UKDK ada pula istilahnya gitu ya. Kan itu bahasa Inggrisnya aja. Maka kalau tadi apa namanya? Kalau kita lihat ya, occupation ini berarti berapa banyak atom yang menempatinya. Sekarang karena kita hanya ZNO saja, tentu occupationnya harus satu. Ya, satu maksudnya atom itu hanya Zn saja di dalamnya. Kapan occupation ini berubah? Kalau kita risetnya doping-dopingan. Misalnya ada SrTiO3, kita doping atau kita substitusi Sr dengan barium. Maka nanti barium yang dimasukkan adalah 50%. Berarti berapa occupation barium di dalamnya? SrTiO3 didoping atau digantikan dengan barium 50%. Berarti berapa occupation Sr atau barium di dalamnya? Yang kita ketikkan di sini. Atom awalnya SrTiO3, Sr-nya digantikan 50%. Berapa occupation barium di dalamnya? Setengah itu berapa? 0,5 ya, ragu ya. Jadi nanti atom itu belang-belang dia gitu ya. Satu si Sr, satu si barium, muncul dia atom berbeda seperti itu. Makanya karena ini kita tidak mendoping, maka Zn tetap occupationnya adalah 1. Ya, lalu ada anisotropic parameter atau atomic displacement parameter. Sama lah dengan hukum termodinamika ya, hukum kekayaan energi juga. Artinya apapun pasti ada gerakan ya, apalagi atom. Atom sudah pasti ada displacement. Displacement itu kan pemindahan kan sering kita baca itu. Makanya kalau baca-baca apa, ada kaitan ke kimia kan. Palestina itu di displacement ya, di displace, dipindahkan, berarti diambil tempatnya, bergeser, dipaksa posisi yang bergeser karena adanya thermal atau thermal faktor ya, ada faktor thermal. Makanya ada sebenarnya nilai U ISO dan B ISO ya, tapi karena di sini kita lihat dalam standar data kita U ISO itu ini dia ya. Kalau occupation tadi ini SOF ini ya. Nah, yang thermal tadi itu adalah H ini. Kadang-kadang tidak perlu. Karena apa? Kita anggap atom itu tidak terlalu bergerak ya, karena kita hanya mau memperhatikan struktur kristalnya saja. Jadi untuk itu, untuk Investa nanti kita tidak perlu mengisikan U ISO atau U B ISO-nya. Cukup ini saja. Sampai sini saja sudah betul kalian menggambarkan struktur kristalnya ya. X, Y, Z, occupation, muatan dan simbol atomnya. Apply. Maka muncullah si atom. Muncullah. Ya. Baru 3 atom. Kenapa? Karena O-nya belum masuk kan? Sekarang kita masukkan adalah O yang kedua. Kita klik adalah new. Maka sama seperti yang tadi,
dia muncul mengcopy yang di atasnya ya. Oleh karena itu simbolnya kita klik, kita pilih adalah oksigen. Labelnya adalah O1. Berapa charge-nya? min 2. Min 2, berarti minus 2. Kalau plus tidak kita tulis plusnya. Koordinatnya berapa? 0,333, Y-nya 0,667, Z-nya saja berbeda. Z-nya adalah 0,378. Maka silakan dibuatkan. Z-nya saja yang berubah di sini adalah 0,378. Occupation-nya adalah 1 karena dia tidak kita gantikan ya doping ya. Maka kita enter, muncullah kita apply, muncullah atom O. Muncul warna merah ya. Sudahkah semuanya? Sudah 2 atom kan, ZN dan O. Maka nanti volumetric dan crystal shape ini bisa saja diabaikan ya. Ini lebih kompleks, struktur kristal yang lebih kompleks karena kita hanya melihat parameter isi, tidak perlu kita gunakan. Lalu tekan OK. Samalah bentuk kita dengan bentuk visualisasi daripada ZNO. Apa yang berbeda dari sini? Ikatannya belum ada ya. Maka sebenarnya sampai sini sudah betul ya. Kalau mau kita tambahkan, yang kita edit adalah yang kedua, edit. Lalu pilihlah yang kedua, tadi edit data ya, karena kita masukkan data, edit bond ya. Kenapa ikatannya belum ada? Karena kita belum memasukkan apa yang berbond, berikatan dengan atom yang mana. Maka kita bisa klik new ya. New mana ikat. Kita bisa pilih berdasarkan beberapa pilihan. Kalau kita coba A2 bonded to A1, maka kita bisa pilih ZN atau O-nya ya. A1-nya misalnya ZN, A2-nya misalnya O. Pasti ZN berikatan dengan O kan? Nah, minimal length-nya berapa? Ini yang memang kita coba-coba. Sebenarnya ini ada keterangannya ya. Coba kita lihat di database berapa panjang ikatan atom tersebut. Oh, tidak ada di database. Di Retika ada ya. Tapi biasanya panjang ikatan itu coba. Ini berapa? 1,6 ya. Coba apply. Muncul nggak ikatannya? Tidak. Tidak. Berarti panjang ikatannya lebih dari itu. Maksimal length 2. Muncul ya. Muncul ikatan antara ZN dan O-nya. Tapi muncul unit sel lain kan? Iya. Nah, sebenarnya ini memang harus kita sesuaikan dengan yang mau kita buat. Misalnya kalau kita pilih 1,8 coba. 1,8 tidak muncul ya. 1,9 belum. 1,95 baru yang muncul yang ini ya. Jadi 2 baru muncul antara ZN dan O yang lebih panjang. Nah, lihatlah ini. Ini berarti sebenarnya kita bisa lihat struktur kristalnya antara satu atom yang ini, ZN yang ini dengan O yang ini, mana yang lebih panjang? Maka lebih panjang adalah yang bagian ini kan? Yang ZN di dalam ini lebih panjang ikatannya dengan O dibandingkan ZN di face dengan CO. Makanya kalau kita ketik tadi 1,9 dia tidak muncul. Yang muncul adalah ZN dan O tadi, yang ini saja. Tapi ini tidak muncul, berarti panjangnya lebih panjang dibandingkan ZN yang di awal tadi. Oke, tapi tidak masalah ya. Kalaupun nanti keluar maka kalau mau kita hilangkan atom-atom yang berikatan di luar unit sel tadi, maka kita klik adalah do not search atom beyond the boundary. Boundary-nya siapa? Boundary-nya adalah unit sel tadi kan? Karena kita bicara satu unit sel. Maka dikliklah do not search tadi supaya muncul atom yang sama. Kita klik OK ya. Dah, muncul atom yang sama ya untuk satu unit sel. Berarti kalau seandainya nanti kalian membuat ikatan itu antara ZN dan O, tapi tidak muncul ikatannya setelah kalian tambah bond, apa yang salah itu? Kalian udah tambahkan ini ZN berikatan dengan atom O,
Tapi ternyata tidak muncul ikatan. Apa yang salah itu? Max length-nya ya. Panjangkanlah max length-nya. Maksimum length-nya, panjang maksimumnya ya. Nah, slide oke. Sekarang yang kedua, kita bisa mengedit. Ya, kalau vector sama lattice plan ini mungkin kalau senyawanya ini ya, senyawanya lebih kompleks. Yang perlu juga kita edit adalah objek. Coba pilih objek, ambil properties ya. Ada general. Sudah keluar? Ambil objek, ini yang penting juga properties general. Seandainya pertama kita lihat unit cell. Unit cell itu yang mana tadi ini ya, garis-garis hitam ini menggambarkan satu unit cell. Seandainya kita klik do not show, maka yang muncul adalah kosong saja, tidak ada garisnya. All unit cell kita munculkan, maka muncul semuanya, atau unit single unit cell, satu unit cell saja. Mungkin inilah dulu. Kita close dulu, ambil objek, ambil boundary. Ya, sama di objek tadi, kita ambil boundary. Boundary ini apa di bahasa Indonesianya boundary? Apa? Batasan. Boundary. Kita harus bikin boundary antara apa boundary? Ikatan? Bukan. Dia boundary ya. Batas ya. Batasan. Makanya kita bikin bangun boundary antara seseorang. Nah, misalnya nih kita lihat kenapa satu unit cell yang muncul, karena range of fractional koordinat kita 0 sampai 1. Coba bikin X ini 2. Apply. Apa yang terjadi? Memanjang dia ya. Bertambah bagian unit sel lain sepanjang sumbu X. Coba Y-nya jadi 2. Apply. Berarti X2, Y2 ya. Z-nya 2. Makin ke atasnya kan, makin panjang dia ke atas. Nah, ini untuk melihat struktur yang lebih besar, maka muncul sebenarnya heksagonalnya. Heksagonal itu kan yang ini ya, heksagon kan, atom-atomnya yang berikatan 6. Ini adalah heksagonal tadi. Makanya strukturnya heksagonal namanya. Ini kan terlihat juga heksagonal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Nah, seandainya kita bikin ini 5, 5, 5, maka muncullah struktur yang lebih besar lagi ya. Nah, tadi di situ yang misalnya kita okekan ya. Misalnya kenapa hanya satu yang bergaris? Balik lagi kita ke unit cell tadi. Unit cell kita tadi ambil di objek, lalu kita pilih properties, kita pilih general. Unit cell kita hanya single unit cell. Kalau kita klik all unit cell, maka berkotaklah semuanya ya. Makanya tahu kita ke samping 5, ke atas 5 ya, ke bawah 5. Ini dia ya. Ke samping 5, 1, 2, 3, 4, 5, ke bawah 5 ya. Ke sumbu Y-nya 5 juga, ke atas ini 5. Oke ya. Nah, ini gunanya tadi. Kalau do not unit cell maka hilang semua garis bantu unit cell tadi. Kalau single unit cell hanya satu unit cell saja yang muncul bagian sini saja. Ya. Nah, kita coba balikkan lagi ke satu-satu saja boundary-nya. Terlalu pusing ya, satu-satu. Apply. Oke ya. Sekarang kita lihat objek properti yang tadi, kita bisa ngatur unit cell-nya muncul atau tidak. Kita bisa mengatur apakah di general ini apakah kompas X kompas ini muncul atau tidak. Kalau kita hilang kompas yang di sini, alat bantu X, Y, Z kita. Kalau kita mau hilangkan ini, hilang ABC ya. Ini hanya silakan diklik-klik saja untuk dicobakan. Seandainya mau membuat gambar di penelitiannya nanti ya, maka mana bagusnya silakan dipilih saja. Lalu aturan yang kedua adalah atom. Properties yang kedua atom. Atom ini berarti adalah bagaimana kita mengatur warna daripada atom. Contohnya, ya kita ambil Zn. Zn muncul di sini warna abu-abu karena atom kita warna abu-abu. Saya nggak mau, saya sukanya ungu misalnya ya. Maka gantilah ungu.
Lalu pilih oke, maka berubahlah dia menjadi warna ungu ya. Misalnya warna atom O yang mau kita ganti, maka silakan kita klik pilih jenisnya adalah O. Atom O tidak mau warna merah, saya mau warna hijau misalnya, oke, maka berubah warnanya jadi merah dan hijau. Ya itu pengaturan saja. Ya saya, tapi jangan ubah radiusnya, karena radius ini adalah sesuai dengan atom yang sebenarnya. Jadi jangan diubah. Masa nanti atom O lebih besar daripada Zn, kan tidak ya. Nah maka jangan pula nanti O ini yang dibuat radiusnya diperbesar menjadi 5. Kalau dibikin 5 bisa ya, besar ya kan. Karena mungkin tidak masuk akal kan. Maka properties untuk atom jangan diganti atom ukuran radiusnya. Ini tetap saja 0,74 ya. Nah, lalu apa yang bisa kita edit lagi di objek, di properties? Kita bisa pilih sebelahnya bond. Saya nggak mau ikatan itu setengah-setengah, karena ikatan itu harusnya sama. Kalau ini kan seakan-akan ikatan dari O setengah, ikatan dari Zn setengah, maka pilihlah unique color ya, nanti hanya satu. Kalau di color 2 ya. Kalau hanya color line, maka color line-nya bentuk garis saja. Kalau ini kan tadi silinder lebih tebal, mau dot mau putus-putus boleh. Nah ini kan seperti ikatan tidak berikatan ya. Nah ini bisa saja diganti warna ikatannya, saya mau warna merah biar lebih terang misalnya, maka kita ganti oke boleh ya. Dah, polyhedra itu adalah tergantung ya atom polyhedra, karena atom kita tidak polyhedra. Polyhedra itu seperti oktahedral, jadi bangun ruang antar ikatan. Oktahedral atau oktahedral? Apa beda oktahedral dengan oktahedral dengan tetragonal, apa bedanya? Oktahedral dan tetrahedral. Apa beda oktahedral dan tetrahedral? Oktahedral, di mana itu? Oh ya, kalau Find It itu dibuka kan tahunnya 2009 ya. Kalau sudah terbuka, kalian boleh mengatur tanggalnya balik lagi, asal tidak di close Find It-nya. Jadi Find It ini masih bisa digunakan asal dia sudah terbuka, karena dia yang pertama kali mengupdate data itu yang tidak bisa diganti. Tanggalnya harus balik ke 2009 ya. Sekarang kita lihat oktahedral, tahu nggak? Nih, oktahedral itu apa hibridisasinya itu? DSP3, D2SP3 ya. D2SP3 atau SP3D2, ada oktahedral inner, ada oktahedral outer ya kan? Ya, ia pernah belajar itu. Nah ya, kalau tetrahedral apa hibridisasinya? SP3, karena ikatannya kan 4 kan, maka SP-nya 3 kan. Kalau oktahedral katanya 6 ya. Nah maka ini kan oktahedral ya. Maka yang bisa menggunakan tadi menu apa tadi ini? Menu polyhedra itu adalah struktur-struktur yang punya bangun ruang di dalamnya. Kalau ini kan hanya satu dimensi, tidak bisa dia bangun polyhedra. Coba buat SFTIO3, pasti ada polyhedranya nanti. Oke ya. Ini bisa kita skip saja, mana yang butuh saja. Boleh tidak diubah juga boleh. Sekarang kita lihat guna ABC yang di atas tadi. Kalau kita klik A, maka klik A yang di atas ini ya. Apa gunanya? Kita melihat dia dari sudut pandang sumbu A. Makanya ini kompasnya A-nya di tengah. Jadi kalau ini 3 dimensi, kita lihatnya dari depan, dari A. Kelihatan nggak belakangnya? Tentu enggak ya. Kalau kita lihat dari B, maka dari sumbu B yang kita lihat, maka panjang dia. Berarti dari sini kita lihat kan panjang ya kan. Kalau kita lihat dari sumbu C dari atas, maka siapa yang terlihat? Hanya bagian atasnya saja. Atom Zn pada bagian face center dan O pada bagian body center, seakan-akan mereka datar. Karena apa? Kita lihat dari atas kan. Nah, kalau yang bintang ini A tapi dari bagian sisi miringnya. Jadi view along A axis tapi agak
dia geser dia dari A tapi menampakkan atom-atom lain. Seperti itulah makna bintang ya. B juga tadi, kalau B kan ini saja. Kalau kita ambil B bintang maka dia agak dimiringkan sehingga atom-atom itu nampak. C juga seperti itu, agak dia miringkan. Jadi bentuknya tidak lurus ya. Maka yang biasa orang gunakan adalah ini, standar orientasi. Kalau diklik ini maka bentuknya adalah bisa agak miring ke situ ya, miring ke Y, miring. Intinya adalah dia menampakkan kalau ini heksagonal sehingga bentuk unit selnya adalah belah ketupat, lalu dia nampakkan semua atomnya supaya jelas atom-atomnya apa. Maka orang lebih suka menampilkan ini ya, dari sudut pandang standar kristalografi. Kita bisa mengubah bentuk ball and stick di sini, style menjadi space filling. Maka ini adalah atom-atom yang sebenarnya ya, atom-atom saja tidak ada ikatan. Kemarin apa itu panjang ikatan itu apa? Jarak antar inti ya ke inti lainnya. Kan sebenarnya atom itu berdempetan kan? Nah, ini maknanya. Jadi kalau space filling, karena dia berikatan antara Zn dan O, maka Zn dan O berdempetan. Kalau kita ubah jadi ball and stick, maka panjang ikatan itu ini tadi, dari tengah ke tengah. Kalau wireframe berarti ini dalam bentuk garis seperti kimia organik lah ya, hanya garis-garis saja, tapi kita tidak tahu atomnya apa. Kalau stick juga garis saja, polihedra, karena kita bukan senyawa polihedra maka tidak muncul bentuk polihedranya. Polihedra itu bangun ruangnya itu ya, maka kita gunakan boleh ball and stick atau space filling. Kita bisa putar-putar dia semana kita mau, tapi kita bisa juga klik objek ya. Kalau objek ini tadi mengatur ini, kita pilih tools, lalu animation, kita bisa dia bergerak sendiri. Kalau kita klik animation maka dia akan berputar sendiri. Nah, berputar sepanjang sumbu A maka dia berputar sepanjang sumbu A saja. Berputar sepanjang sumbu B maka dia memutar B, dan Z sepanjang sumbu Z atau C, maka dia atas bawah yang dia putar-putar ya. Dah. Maka kalau mau stop, balik lagi drag, kita ambil yang bentuk aslinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengambil gambar ini? Ya. Bagaimana kita bisa mengambil gambar ini? Misalnya kita mau struktur ini ada di makalah kita. Bagaimana kita mengambilnya? Dengan cara copy. Bisa di copy? Tidak kan? Nah, kalau orang yang cerdik ya, cerdik itu bagus ya. Bagaimana caranya? Nah, screenshot. Kalau kerja boleh screenshot, boleh ya. Tapi kalau dalam publikasi misalnya tidak bagus gambarnya, agak buram nanti ya. Nah, kalau kita mau pindah-pindahkan ini bisa ya. Kita ambil yang bagian ini, geser-geser panah ini. Kita dekatkan dia di sini misalnya ya. Ini kan estetika lagi ya. Nah, lalu kita mau ambil save fotonya. Caranya adalah file export raster image ya. Jadi kalau kita ekspor dia raster image, dia langsung menjadi JPEG sehingga dia tidak pecah. Coba save, di download saja save-nya ya. ZNO JPEG save. Muncullah export image berapa scale. Kapan kita tukar scale ini? Scale ini menentukan ini resolusi gambar kita. Kalau kita mau gambarnya tidak pecah nanti ketika di zoom atau ketika dicetak spanduk besar, maka ubahlah scale ini jadi lebih besar. Tapi otomatis ukuran gambar menjadi besar dan lama menyimpannya. Kita ambil saja scale-nya 1, lalu kita oke-kan. Kalau keluar seperti ini export grafik, maka ini sudah ada di file kalian berupa foto JPEG ya. Coba lihat, download ZNO JPEG. Nah, maka ini gambarnya tadi ya. Karena kita desak. Nah, kalau 1 ini ketika di zoom dia agak kabur. Coba jadikan dia 10 kali atau 5 kali, maka dia akan jelas. Oke. Ya, ini kelebihan karena memang dia menyimpannya adalah satu halaman ini. Nanti tinggal di crop saja fotonya ya. Dah.
sampai sini kalian nanti jawab ujiannya ya, sampai dapat struktur kristalnya. Berarti kalian harus mendapatkan nilai parameter yang seharusnya kalian masukkan.